Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas INDF 2025 Q4. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, untuk INDF kita lihat dulu untuk riwayat bagian dividennya. Ya, ini adalah perusahaan yang baik gitu ya, karena dia rutin bagi dividennya yang terpenting 3 tahun ke belakang. Perusahaan itu harus bagi dividen ya. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat gitu. Jadi kalau 3 tahun ke belakang bagi dividen dan nilai tambahnya udah rutin sekali bagi dividen dari zaman dulu tuh ya. Ya ini termasuk kategori perusahaan yang baik ya, tinggal masalah harga aja cocok atau enggak gitu. Nah, oke, sekarang kita lihat dulu untuk kas Tarakas-nya ya. Turun dulu. Mana kas Tarakas? Nah, ini dia ya. Oke, kita langsung lihat kas Tarakas, karena kas Tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Uang kas ini ingat punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya, jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Dan posisi kas Tarakasnya di sini naik sekitar 22% ya, naik sekitar 8,7 triliun. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Berikutnya kita lihat saldo labanya dulu ya, yang ini nilainya. Nah, saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 ya. Nah, jadi si INDF sampai 2025 Q4 telah menghasilkan total profitnya sebesar 61,6 triliun di luar dividen yang telah dibagikan ya. Jadi ini adalah perusahaan yang baik, saldo labanya positif dan dia bagi dividen ya. Nah, berikutnya kita lihat ke ekuitas miliknya, yang ini nilainya pindahin dulu. 65. Oke, ya di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya di 1,05 ya, 1 lah gitu. Artinya Indovalue telah profit 1 kali modal awalnya gitu. Tapi kan ini di luar dividennya, jadi modal semiliar telah profit semiliar. Ya, tapi kan kalau dividen dimasukkan pasti ini udah berkali-kali lipat dari modal awal ya keuntungannya gitu. Jadi udah balik modal juga, udah di atas 1 gitu. Dan juga memang secara PBV ini memang sedikit cukup murah ya, di 0,76 dengan potensi profitnya 31% kalau mencapai ke book value-nya di 8.300-an, sekarang 6.350 ya per harga 31 Maret 2026. Nah, terus juga ini memang sudah dihargai di bawah saldo labanya ya, di 0,91. Jadi saya rasa memang secara PBV sih ini memang sudah cukup murah ya. Tinggal kalau teman-teman hitung aja margin of safety-nya cocoknya di berapa kalau memang mau ya. Nah, sekarang kita lihat untuk kinerja pendapatannya dulu ya, untuk melihat pertumbuhan perusahaan. Nah, pendapatannya ini tumbuh 7,7 triliun ya, naik sekitar 6% gitu. Dan nanti pendapatan dikurangi oleh harga modal, nanti kita dapat menghitung laba bruto ya. Nah, ini penting untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Jadi misalnya 33%. Artinya apa? Gitu ya. Artinya teman-teman kalau menjual barang 100.000 ambil profit kotor 33.000 gitu. Nah, jadi carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin gitu ya. Karena GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektor, karena semakin besar laba bruto nanti semakin besar juga laba bersih ya. Nah, nanti laba bruto dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti kita dapat laba bersihnya ya, laba periode berjalannya yang ini nilainya. Nah, tadi kembali ke laba bruto dulu. Laba bruto ini juga tumbuh ya, bagus 2% gitu, dan laba bersih naik cukup lumayan ya, 23% setara 2 triliun. Nah, secara PER gitu, ini memang juga cukup murah ya gitu. Udah banyak saya rasa mungkin saham yang PER-nya itu di bawah 10 ya, hampir di 5. Kemarin bahas itu juga 5 gitu. Jadi memang perusahaan-perusahaan baik, tinggal masalah harga aja gitu sama waktu sebenarnya. Nah, jadi PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi Indofood gitu ya, beli PER 5 ya, setidaknya holding period 5 tahun. Gitu, harapannya 5 tahun ya, dia nanti mungkin harganya dia naik dan juga setidaknya mencapai ke book value-nya aja lah gitu ya, persis 31%, belum termasuk dividen yang telah dibagikan gitu. Jadi memang kalau mau caranya seperti ini gitu ya, teman-teman jangan terlalu fokus sama pergerakan harga jangka pendek gitu. Kalau mau pergerakan harga jangka pendek, pakai aja teknikal atau bandarmologi gitu, atau foreign flow atau seterusnya ya kalau jangka pendek gitu. Kalau jangka panjang ya udah nggak terlalu pusing lah sama harga ya. Sekarang kita lihat ke penerimaan kasnya di arus kas. Ini untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ya, di sini rasionya tinggi ya, 99%, artinya customer bayar hampir selalu full. Nah, di sini memang untuk kinerja penerimaan kas juga naik ya, 6%, tumbuh naik 7,5 triliun. Ingat, penerimaan kas ini harus tinggi gitu, karena digunakan untuk aktivitas-aktivitas perusahaan. Nah, sekarang kita bayar dulu untuk operasional. Nanti kita dapat net CFO yang ini nilainya. Nah, di sini kita lihat nilainya positif ya, bagus. Artinya perusahaan menghasilkan uang tunai dari bisnisnya.
gitu. Jadi uangnya nggak cuma habis untuk bayar operasional aja. Jadi bedakan antara kas dengan laba. Ya gitu. Kalau laba, misal laba nih, ya tapi nggak ada kasnya, ya berarti cuma untung di atas kertas aja. Gitu. Jadi kan banyak ya perusahaan itu untungnya besar, tapi nggak pernah bagi dividen. Gitu ya, kalau nggak bagi dividen ya curiganya satu, cuman untung-untungan aja di atas kertas, atau ada masalah sama bisnisnya, atau mungkin sengaja gitu hanya untuk memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Gitu. Makanya jadi dividen itu adalah barrier atau filter yang paling kuat untuk memilah mana perusahaan yang baik dan yang enggak. Ya, buat saya sih 3 tahun ke belakang gitu. Ini memang tadi malah kembali lagi ke awal ya. Oke, tadi net CFO tadi tumbuh 11%, naik sekitar 2 triliun gitu. Nah, sekarang untuk atas ekspansi usahanya di sini nilainya negatif, artinya perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Ya, di sini nilainya lebih besar gitu ya, negatifnya berarti ya lebih berekspansi gitu ya. Nah, oke, berikutnya untuk aktivitas pendanaan atau aktivitas pinjaman ke bank, di sini nilainya negatif ya. Kalau negatif artinya perusahaan melunasi pinjamannya dan juga dia bayar dividen. Nah, ini kan kalau positif dia ambil pinjaman. Nilainya kalau negatif ya dia pelunasan pinjaman. Ya, bayar dividen nilainya negatif juga ya. Nah, di sini polanya bagus tuh, lihat 2 tahun berturut-turut ya. Plus min dan ada kenaikan kas tara kas. Uang yang dikumpulkan udah bayar operasional, ada sisa. Ekspansi, bayar pinjaman, bayar dividen, ada sisa. Kasnya semakin kuat ya. Gitu. Jadi ini adalah perusahaan yang baik. Gitu ya, beneran terbukti profit dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Ya, cash flow ini sangat-sangat baik. Ya, ini mimpi semua polanya mimpi semua perusahaan gitu. Nah, sekarang untuk resiko bisnisnya kita lihat ke atas dulu ya, berdasarkan liquidity dan solvensinya. Mungkin ada yang nanya, kenapa Pak Edwin kok nggak bahas resiko bisnis yang dari luar gitu ya, maksudnya nggak berkaitan dengan likuiditas dan solvabilitas. Ujung-ujungnya cuma satu kok, gitu ya, masalah uang aja gitu. Uangnya cukup nggak gitu untuk operasional, bisa bayar utang nggak gitu ya. Jadi saya nggak terlalu concernnya ke prospek ke depan. Enggak, saya nggak perlu, saya hanya fokusnya ke apakah operasional perusahaan itu cukup nggak gitu ya, bagus nggak, stabil nggak, itu aja gitu. Karena prospek ke depan kayak gitu buat saya hanya tambahan aja gitu ya. Percuma prospeknya misalnya ke depannya sangat bagus, tapi kalau cash flow-nya ancur-ancuran juga kan ujung-ujungnya juga nanti PKPU gitu ya. Gitu. Jadi yang saya lakukan ini di sini memang yang udah biasa saya lakukan dari 2016 gitu ya. Gitu. Nah, oke, terus kita lihat di sini rasio lancarnya kuat ya di 2,1, rasio kas juga kuat sekali ya di 1,1. Kewajiban yang harus lunas kurang dari setahun di 42 triliun, uang di dompet 47 triliun ya, bisa dengan mudah dilunasi, nggak ada masalah likuiditas. Nah, untuk short term debt-nya di sini ada utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, nggak ada obligasi, kita ambilkan 2 ini aja ya. Oke, di sini kita lihat untuk rasio kas dalam short term di 1,87 ya, utang depan mata 25 triliun, uang di dompet 47 triliun ya, nggak ada masalah likuiditas nih, kuat sekali, bisa mudah dilunasi tadi. Nah, jangka panjangnya kita lihat yang ini. Di sini kita lihat di daerah di 0,81 ya, masih masih di bawah 1 ya, masih aman. Long term debt-nya di sini nggak ada. Sebentar, kok ini ada total utang jangka panjang. Ini ada ininya ya. Berarti ini unik juga ya, dia tulis di sini gitu. Saya baru ngeh gitu. Apa ini, saya sebelumnya INDF kayaknya saya nggak nemu yang seperti ini, atau waktu itu belum dibahas ya, saya lupa. Ini bagus nih, udah ada langsung long term debt-nya ya, langsung diisi aja. Kayak di sini kita lihat tuh, long term debt to equity masih aman ya, di bawah 0,5 di 0,4 gitu. Cash flow sangat lancar. Memang ini total debt-nya naik, cuman kalau cash flow-nya lancar ini nggak akan ada masalah likuiditas dan solvensi ya. Jadi saya rasa INDF ini rendah resiko ya untuk jangka pendek, jangka panjang, masalah waktu aja. Oke, jadi setelah saya pindahkan, INDF ini adalah perusahaan yang baik ya, riwayat pembagian dividen yang jelas, 3 tahun ke belakang bagi dividen, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Terus juga saldo labanya positif setelah profit 1 kali modal awal ya, di luar dividen ya, ini pasti udah untungnya besar sekali. PBV cukup murah di 0,76, potensi profitnya 31% kalau mencapai ke book value-nya ya. PER juga ini cukup murah ya, di 5 kali gitu ya, dan cash flow sangat sehat, total debt-nya naik sedikit, secara likuiditas solvensi ini kuat ya, rendah resiko saya rasa INDF. Oke, itu aja gitu ya, dan selalu saya sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu ya. Jadi untuk prospek ke depannya teman-teman yang harus nilai sendiri ya. Dan saya nggak bahas harga saham ya, harga saham naik turun saya nggak bahas itu, kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PER ya. Jadi
Kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, pakai aja ya. Valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk setiap orang. Oke, terima kasih sudah menyimak ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan dari Kusam, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.